أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Ma'asyiral ikhwah, bapak-bapak serta rekan-rekan ikhwah rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memilih kita sebagai seorang muslim dan memuliakan kita dengan petunjuk-Nya yang diturunkannya dengan hikmah-Nya yang maha tinggi dan pengetahuan-Nya yang maha sempurna. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memilihkan untuk kita syariat-Nya yang terbaik, yang dengan itu menjamin kebaikan dan kebahagiaan hidup bagi orang-orang yang berpegang teguh dengannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang mengamalkan amalan soleh, baik dari kalangan laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan dia beriman kepada Allah, maka sungguh-sungguh kami akan berikan baginya kehidupan yang baik, kehidupan yang indah di dunia. Sebelum di akhirat nanti kami akan berikan balasan yang lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan di dunia. Ma'asyiral ikhwah fiddin rahimakumullah, merupakan nikmat terbesar yang harusnya disyukuri oleh orang-orang yang beriman, karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada mereka syariat yang dipilihnya untuk kebahagiaan dan kesenangan hidup manusia. Allah Subhanahu wa taala menjadikan syariat Islam sebagai jalan keluar dari semua masalah yang dihadapi oleh manusia di setiap tempat dan di semua waktu. Makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk merasa cukup, merasa bangga dan bergembira dengan nikmat iman dan dengan nikmat Al-Qur'an yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Katakanlah, dengan karunia dari Allah dan dengan rahmatnya, maka dengan itu hendaknya mereka orang-orang yang beriman merasa bangga.
merasa puas dan merasa bahagia karena rahmat dan karunia dari Allah, yaitu keimanan dan Al-Quran, adalah lebih baik dan lebih mulia dari segala kesenangan dunia yang dikumpulkan oleh manusia. Subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk merasa cukup dan merasa puas dengan ini. Artinya orang yang diberikan hidayah untuk dia itu mau mengikuti Islam, belajar agama yang benar, memperbaiki diri dengan petunjuk Allah, berarti dia mendapatkan anugerah yang tidak ternilai harganya, yang dengan itu semua masalah-masalahnya akan mudah diselesaikan. Bukankah kita semua sepakat Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan alam semesta beserta isinya, yang mestinya dialah yang paling tahu tentang cara bagaimana membahagiakan makhluknya. Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Bukankah Allah yang menciptakan alam semesta, dia yang lebih tahu tentang cara atau tentang hal yang membahagiakan makhluknya. Wa huwal latiful khabir, dan dia maha lembut lagi maha mengetahui segala sesuatu dengan terperinci. Bukankah kita sepakat mengatakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala biyadihil khair, di tangannya lah segala kebaikan, di tangannya lah segala kemuliaan dan keutamaan. Maka apakah mungkin seseorang itu bisa bahagia hidup di dunia yang diciptakan oleh Allah kalau dia tidak bersandar kepada petunjuk zat yang di tangannya lah segala kebaikan? Makanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak mungkin memberikan kesenangan hidup bagi orang-orang yang jauh dari petunjuknya. Allah berfirman dalam Al-Quran, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sungguh dia akan merasakan kesempitan hidup, sungguh dia akan merasakan kesulitan hidup, dan nanti di hari kiamat kami akan mengumpulkannya dalam keadaan dia buta. Maka ayyuhal ikhwatu fillah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, masalah terbesar yang dihadapi oleh masing-masing kita dalam kehidupan, di mana banyak orang-orang yang mengeluh hidupnya kurang bahagia, banyak masalah-masalah yang dihadapinya sulit untuk terpecahkan, problem-problem yang dihadapinya selalu datang silih berganti, hatinya gelisah, tidak tenang, padahal dia adalah seorang hamba Allah yang menciptakan alam semesta beserta isinya dan di tangannya segala kebaikan. Ini adalah perkara yang aneh. Maka ternyata setelah diselidiki, jawabannya karena dia tidak mau kembali kepada sumber kebahagiaannya yang hakiki. Dia orang muslim tapi tidak kenal agamanya. Bagaimana mungkin dia bisa bahagia kalau sumber kebahagiaan ada di dekatnya tapi tidak difahaminya? Al-Quran masing-masing ada di rumah kita. Al-Quran yang Allah sebutkan dalam firman-Nya, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah hati manusia akan menjadi tenang. Tetapi bagaimana kita bisa merasakan ketenangan kalau Al-Quran kandungannya tidak kita fahami? Al-Quran tidak pernah kita berusaha untuk merenungkannya, tidak pernah kita berusaha untuk mengatasi kegundahan kita dengan ayat-ayat Al-Quran. Lalu apa gunanya diturunkan Al-Quran kalau bukan untuk mengobati penyakit hati manusia? Bukankah Allah berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhan nasu qad ja'akum mau'idatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur. Wahai sekalian manusia, sungguh-sungguh telah datang kepadamu nasihat, pelajaran dari Allah dan obat bagi penyakit dalam hatimu, yaitu Al-Quran. Tentu saja yang namanya mengambil pengobatan, mengusahakan ketenangan diri dengan ayat-ayat Al-Quran tidak lain dengan memahami kandungan maknanya. Lihatlah dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan Islam ini dengan bahasa-bahasa yang indah. Tidak ada satu ayat pun
yang di situ mengesankan Islam ini diturunkan untuk menyulitkan dan menyusahkan manusia. Tidak ada sama sekali. Al-Quran selalu dibahasakan dengan bahasa-bahasa yang indah, dan kita yakin ucapan Allah pasti benar. Janji Allah adalah yang paling selalu ditepatinya. Wa man asdaqu minallahi haditha. Siapakah yang lebih benar ucapannya dari Allah Subhanahu wa taala? Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin menyelisihi janjinya. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hudan, petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Syifa'un lima fis sudur, obat bagi penyakit hati manusia. Busyra lil muslimin, kabar gembira bagi orang-orang muslim. Dan semua bahasa-bahasa yang indah. Rasulullah SAW diutus sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi alam semesta. Ini bahasa-bahasa yang diungkapkan dalam Al-Quran. Kemudian yang namanya rasa berat, sulit, justru Allah Subhanahu wa ta'ala tegaskan tidak ada dalam Islam. Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seorang manusia kecuali sesuai dengan kemampuannya. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan Dia tidak menghendaki kesulitan bagimu. Dalam ayat lain, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Dan Allah tidak menghendaki, tidak menjadikan bagi kalian dalam agama ini kesulitan dan keberatan. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, kalau begitu kenapa kaum muslimin masih merasakan agamanya itu beban? Kenapa syariat Islam yang diturunkan untuk menyelesaikan permasalahan manusia, menenangkan jiwa manusia, tapi sebagian dari kita, sebagian dari kaum muslimin masih menganggap Islam itu adalah sebagai beban? Yang tentu saja ini merupakan anggapan yang keliru, kesalahan pada diri orang itu sendiri. Kalau para ulama memperumpamakannya adalah seperti seseorang yang dihadapkan padanya makanan yang lezat, makanan yang nikmat. Ini perumpamaan tentang indahnya Islam. Ketika makanan lezat dihadapkan pada seseorang, kalau orang tersebut kondisi fisiknya normal, sehat jasmaninya, tidak ada penyakit padanya, maka dia akan menghadapi makanan tersebut dan mengkonsumsinya, menyantapnya dengan nikmat, dengan rasa semangat untuk menghabiskannya. Sekarang bandingkan dengan orang lain, dihadapkan padanya makanan yang lezat, tapi dia kondisi fisiknya kurang fit, kurang enak badan. Misalnya lagi kena sariawan, lagi demam atau yang lainnya. Bagaimana reaksinya? Jawabannya dia akan merasakan makanan tersebut pahit, atau dia tidak bisa menelannya, atau yang lainnya. Yang bermasalah bukan makanannya tapi orangnya. Demikian persis gambarannya Islam. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan amalan-amalan ibadah yang diturunkannya kepada manusia sebagai qurratul a'yun, penyejuk pandangan mata manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis sahih riwayat An-Nasa'i bersabda, wa ju'ilat qurratu 'aini fis shalah. Dijadikan kesenangan, qurratul ain bagiku, kesejukan bagi pandanganku, kesenangan bagi hatiku ketika aku melaksanakan sholat. Subhanallah, ini keadaannya Nabi SAW. Orang-orang yang sempurna imannya itu ibaratnya orang yang sedang kelaparan dihadapkan pada makanan yang lezat. Maka dia melaksanakan ibadah itu benar-benar bukan cuma terpaksa atau rutinitas, tapi benar-benar dibutuhkannya. Benar-benar merupakan makanan bagi jiwanya.
bandingkan dengan keadaannya orang-orang munafik. Allah sebutkan dalam Al-Quran ketika mereka melaksanakan sholat, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sesungguhnya orang-orang munafik, mereka itu ingin melakukan tipu daya kepada Allah dan Allah membalas tipu daya mereka. Kalau mereka berdiri melaksanakan sholat, mereka berdiri dalam keadaan malas-malasan. Yura'unan nas, mereka berbuat riya kepada manusia, dan mereka tidak menyebut nama Allah kecuali sangat sedikit. Jadi beda antara orang yang beriman dan imannya baik, imannya benar dalam menyikapi ibadah dan ketaatan kepada Allah. Makanya kalau ada di antara orang-orang yang mengaku sebagai muslim, tetapi dia merasakan ibadah ini sebagai beban, Islam itu sebagai sesuatu yang memberatkan, sehingga dia kurang tertarik dengan Islam, kurang mensyukuri nikmat Islam, atau ingin mencari kemuliaan selain Islam, katakan padanya, sebenarnya bukan Islamnya yang bermasalah, tapi Anda yang bermasalah. Sebagaimana orang tadi yang sedang sakit, suruh dulu sembuhkan penyakitnya. Kalau sudah sembuh penyakitnya, maka niscaya dia akan menghadapi makanan yang lezat itu sebagaimana orang-orang sehat yang menghadapinya. Jadi kendala yang terbesar yang ada pada diri kebanyakan kita adalah karena kita masih punya penyakit dalam hati. Inilah yang menghalangi kita untuk merasakan keindahan Islam dan kemanisan iman. Lihatlah para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, digambarkan tentang keimanan mereka dalam Al-Quran surat Al-Hujurat. Walakinnallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Ulaika humur rasyidun. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kalian, wahai para sahabat, sahabatnya Nabi SAW, menjadikan kalian itu cinta kepada keimanan. Wa zayyanahu, dan Allah menjadikan iman itu indah di dalam hatimu, seperti zina, perhiasan. Jadi yang namanya perhiasan, orang menganggapnya nikmat, bukan sesuatu yang terpaksa dilakukan. Jadi iman itu indah dalam hati mereka, sekaligus Allah menjadikan mereka benci dan muak terhadap kekufuran, kefasikan dan perbuatan-perbuatan maksiat. Ini gambarannya orang yang sempurna imannya, dengan sendirinya dia menginginkan amalan-amalan ketaatan, dan dengan tabiatnya lari dari perbuatan-perbuatan yang buruk. Makanya Rasulullah SAW menggambarkan kesempurnaan iman dalam beberapa hadis yang sahih sebagai sesuatu yang memiliki halawah. Halawah artinya kemanisan atau kenikmatan. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada 3 perkara, barang siapa yang memilikinya maka sungguh dia akan merasakan kemanisan iman. Jadi iman itu digambarkan sebagai sesuatu yang manis. Kita semua sepakat. Apa artinya manis? Manis itu kita inginkan, tidak perlu dipaksa untuk kita melakukannya. Kemudian dalam hadis lain riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula." Akan merasakan kelezatan iman. Jadi iman itu lezat. Siapa yang bisa merasakannya? Orang yang ridho kepada Allah sebagai Rabb-nya. Artinya dia hanya semata-mata beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan makhluk, semata-mata bersandar kepadanya dan tidak bersandar kepada selainnya, dan kepada Islam sebagai agamanya,
dan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulnya, sebagai panutannya, sebagai imamnya dalam hidupnya. Ini digambarkan dalam dua hadis ini. Iman itu ternyata sesuatu yang manis. Islam itu adalah sesuatu yang indah. Cuman yang menjadi masalah, karena hati kita dihalangi oleh hawa nafsu, kotoran-kotoran dalam hawa nafsu, sehingga keimanan itu kita tidak rasakan sebagaimana mestinya. Makanya ini yang harusnya menjadi perhatian penting bagi kita. Orang-orang yang alhamdulillah diberikan taufik untuk minimal ada kemauan memperbaiki diri, ada kemauan untuk mempelajari sunnah Nabi SAW, harusnya sudah saatnya kita mengoreksi diri. Nah, iman itu digambarkan demikian. Rasulullah SAW itu digambarkan merasakan sholat itu sebagai penyejuk bagi hatinya. Nah, sekarang kita bagaimana waktu ibadah? Bagaimana waktu ibadah? Karena yang namanya ahli sunnah tidak cukup hanya menisbahkan diri dengan pengakuan, tetapi apa yang dirasakan oleh para sahabat atau Nabi dan para sahabatnya radhiyallahu taala anhum kita tidak rasakan. Hal-hal yang berhubungan dengan perkara yang paling penting, yaitu keimanan, kita tidak miliki seperti yang mereka miliki. Nah, ini yang menjadi koreksi bagi kita semua. Inilah tujuan dari ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu bukan cuma dikaji di pengajian-pengajian tapi tidak meresap kandungannya dalam hati. Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala mengatakan, al-ilmu nafi' huwa ma basyarul qulub fayujibu lahas sakinah wal khasyah. Ilmu yang bermanfaat itu adalah yang merasuk ke dalam hati. Jadi dibaca Al-Quran, kita baca, kita renungkan, kita masukkan ke dalam hati kita. Ini baru berfungsi. Ini yang namanya tadabbur Al-Quran, merenungkan dan menghayati makna Al-Quran. Inilah yang menjadi sumber kebaikan untuk mengambil kemanfaatan dari Al-Quran. Kalau tanpa ini, seseorang tidak akan bisa mendapatkan kebaikan dalam agamanya. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala waktu menjelaskan tentang fungsi daripada Al-Quran, beliau mengatakan, walakinna dzalika mauqufun ala fahmi ma'nahu wa ma'rifatil muradi minhu. Akan tetapi fungsi daripada Al-Quran sebagai petunjuk obat penyakit hati, pemberi ketenangan bagi manusia, kebahagiaan hidup bagi mereka, tergantung dari apa? Tergantung dari sejauh mana kita mengenal kandungannya dan memahami isinya. Karena Al-Quran diturunkan untuk direnungkan kandungannya. Allah berfirman, kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepada kalian, wahai orang-orang yang beriman. Yang kitab ini mubarakun, penuh dengan keberkahan. Tujuannya agar manusia yadabbaru, merenungkan isinya, menghayati kandungan maknanya, dan agar orang-orang yang berakal bisa mengambil pelajaran darinya. Jadi masalah kita yang paling besar adalah kurang memanfaatkan Al-Quran sebagai obat penyakit hati. Saya sering ulang dalam kajian, sejauh ini kebanyakan kita memahami Al-Quran itu sebagai obat ketika ada orang kemasukan jin. Jadi Al-Quran yang demikian mulia diturunkan hanya untuk mengobati orang kemasukan jin. Subhanallah. Padahal dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang jelas, merupakan petunjuk bagi orang-orang yang tersesat dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Quran disifati oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai ruh dan cahaya. Berarti orang yang tidak paham Al-Quran, dia diibaratkan seperti orang yang mati. Awaman kana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas kaman mathaluhu fil dhulumati laisa bi kharijin minha. Apakah orang yang tadinya mati, tersesat, tidak faham iman, kemudian kami hidupkan dia dengan petunjuk Allah, dengan keimanan,
dan kami jadikan baginya cahaya yang dengan itu dia berjalan di antara manusia. Apakah sama dengan perumpamaannya orang yang hidup dalam kegelapan dan tidak bisa keluar darinya? Inilah fungsi Al-Quran, ma'asyiral ikhwah. Fungsi yang sangat besar, tetapi kurang kita maksimalkan pemanfaatannya dalam diri kita, karena kita kurang berusaha untuk mendalami makna Al-Quran. Paling-paling kita sekedar membacanya, meskipun itu jelas besar keutamaannya, tetapi tujuan utama diturunkan Al-Quran adalah untuk memperbaiki hati manusia, memberikan kebahagiaan bagi mereka yang ini didapatkan dengan merenungkan kandungannya dan menghayati isinya. Ma'asyiral ikhwah fiddin rahimakumullah. Nah, sehubungan dengan pembahasan kita pada malam hari ini, karena masalah yang berhubungan dengan manisnya iman ini kalau mau dibahas butuh waktu yang panjang, maka saya cuma isyaratkan saja. Sehubungan dengan kajian kita pada malam hari ini adalah meraih kemanisan iman melalui pintu ma'rifatullah, mengenal Allah. Mengenal Allah, atau yang kita kenal dengan istilah ma'rifatullah, ini adalah perkara yang paling agung dan paling tinggi kedudukannya dalam Islam. Cuma sayang, istilah yang agung ini banyak diselewengkan artinya, banyak disalahgunakan artinya. Banyak orang-orang yang mengaku mengenal Allah ma'rifatullah. Kalau diselidiki apa artinya ma'rifatullah, ternyata ma'rifatullah yang tidak benar dan tidak sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang mengatakan, ada orang di sana seorang guru besar, dia mengenal Allah, punya ilmu ma'rifatullah. Kita tanya, dari mana dapatnya? Oh, dia pernah bermimpi ketemu Allah. Subhanallah, mengenal Allah lewat mimpi, padahal setiap orang bisa bermimpi. Terus apa gunanya diturunkan wahyu kalau masih ada cara mengenal Allah lewat mimpi? Padahal agama Islam diturunkan dengan sempurna petunjuknya, sehingga tidak butuh lagi yang namanya mimpi untuk menetapkan perkara-perkara dalam agama, apalagi perkara yang paling penting. Ada lagi yang mengatakan dia mengenal Allah lewat bertapa di gua-gua. Ini bukan mengenal Allah, tapi mengenal syaitan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala dikenal melalui wahyunya. Yang namanya mengenal Allah yang benar menurut para ulama ahlu sunnah wal jamaah adalah mengenal Allah sesuai dengan apa yang Allah perkenalkan dirinya kepada manusia dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW. Tidak lebih daripada itu. Jadi mengenal Allah adalah mengenal nama-nama dan sifat-sifatnya, nama-namanya yang maha indah, yaitu Al-Asma'ul Husna, dan sifat-sifatnya yang maha sempurna, wasifatuhul ulia, yang Allah sebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Inilah perkara yang paling penting dalam Islam. Pengetahuan ini adalah pengetahuan yang paling mulia secara mutlak. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan hal ini dengan membawakan kaidah li'anna syaraful ilmi bisyarafi ma'lumih. Karena kemuliaan satu ilmu pengetahuan tergantung dari kemuliaan apa yang dipelajarinya, objek yang dipelajarinya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala adalah, kita ketahui, zat yang paling mulia dibandingkan segala sesuatu yang ada, maka berarti ilmu tentang Allah adalah ilmu yang paling mulia secara mutlak dalam agama. Makanya kebanyakan masalah-masalah yang dihadapi oleh manusia dalam kehidupan, termasuk orang-orang yang menisbahkan dirinya kepada Islam, kaum muslimin kita-kita yang lemah iman, adalah satu, karena tidak mengenal Allah dengan benar. Jadi sebab dari manusia tidak mengenal Allah menjadikan dirinya banyak menghadapi masalah, arah hidupnya tidak teratur,
Apalagi keinginan untuk mempersiapkan diri menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala juga lemah karena tidak mengenal Allah. Dalam Al-Quran surat Al-Hasyr, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasikun." Dan janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang lalai tidak mengenal Allah, maka Allah jadikan dia itu lupa kepada dirinya sendiri. Mereka itulah orang-orang yang rusak. Jadi karena tidak mengenal Allah, Allah jadikan seseorang itu lupa kepada dirinya sendiri, lupa tujuan hidupnya, lupa kemuliaan untuk dirinya, kebaikan untuk dirinya, lupa bahwasanya hidupnya ini cuma sementara. Nanti dia akan dihadapkan di hadapan Allah untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Apa sebabnya? Karena dia lalai dari mengingat Allah. Makanya ilmu tentang mengenal Allah itu adalah landasan untuk memperbaiki diri. Kalau seseorang itu mengenal Allah dengan baik, niscaya segala urusan-urusannya akan baik. Dalam ayat yang lain surat Al-Kahfi Allah berfirman, "Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta." Dan janganlah kalian mengikuti orang-orang yang kami lalaikan hatinya dari mengingat kami, dari mengenal kami, dan dia mengikuti hawa nafsunya sehingga urusannya semua menjadi rusak. Tidak ada yang baik dalam kehidupannya. Maka ayyuhal ikhwatu fillah, ma'rifatullah ini adalah perkara yang paling penting. Inilah sumber kehidupan bagi hati manusia yang sesungguhnya. Ingat, penyakit-penyakit badan manusia, pikiran manusia itu sumbernya dari hati semua. Karena hati itu adalah segumpal daging yang menentukan kebaikan semua anggota badan manusia. Kita ketahui bersama hadis terkenal riwayat Bukhari dan Muslim, "Ala wa inna fil jasadi mughdatan, idza salahat salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wahiyal qalbu." Rasulullah SAW bersabda, ketahuilah bahwa dalam diri manusia ada segumpal daging. Kalau segumpal daging ini baik, maka akan baik semua anggota badannya. Kalau buruk, maka akan buruk semua anggota badannya. Ketahuilah bahwasanya segumpal daging itu adalah hati manusia. Jadi memperbaiki diri adalah dimulai dengan memperbaiki hati. Membersihkan hati dari kotoran-kotoran yang menghalangi kita untuk merasakan kebaikan Islam, kenikmatan iman. Maka disinilah ayyuhal ikhwatu fillah, pentingnya kedudukan ilmu tentang ma'rifatullah, mengenal Allah. Bahkan kalau antum perhatikan, mayoritas petunjuk dalam Al-Quran berisi tentang penjelasan nama-nama, sifat-sifat dan perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa antum baca ayat Al-Quran dari awal sampai akhir. Banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang masalah dalam agama. Setelah itu diakhiri dengan misalnya, "Innallaha ghafurur rahim." Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. "Wa kanallahu azizan hakima." Bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. "Wallahu ghaniyul hamid." Dan Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Ini jadi diakhiri dengan ayat-ayat demikian. Dan ini adalah mayoritas petunjuk dalam Al-Quran. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya perkara ma'rifatullah adalah perkara yang paling penting dalam agama Islam, sehingga Al-Quran paling banyak menjelaskannya. Maka bahkan lebih daripada itu, kalau antum perhatikan ayat-ayat yang menjelaskan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, itu kedudukannya paling tinggi dalam Al-Quran dibandingkan ayat-ayat yang lainnya. Dari segi pahala membacanya, dari segi keutamaan memahami kandungannya dalam menyuburkan keimanan, menyempurnakan keimanan. Contohnya apa? Ayat kursi, Ayatul Kursi.
Dalam surat Al-Baqarah ayat berapa? 255 ya. Ayatul Kursi kalau kita baca dari awal sampai akhir, isinya semua tentang Allah dan sifat-sifatnya. Ayatul Kursi ini disebutkan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih sebagai a'dhamu ayatin fi kitabillah, ayat yang paling agung dalam kitabullah. Maksudnya apa? Pahala membacanya paling besar, merenungkan kandungannya, keutamaannya paling tinggi, pengaruhnya terhadap keimanan juga sangat besar. Maka orang yang membaca ayat ini berusaha merenungi kandungannya dengan pemahaman yang benar, yang dengan itu dia berdalil tentang kesempurnaan nama-nama dan sifat-sifat Allah, ini akan berpengaruh besar terhadap keimanannya. Kemudian yang kedua, contoh lain adalah surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Surat Al-Ikhlas. Dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an. Surat Al-Ikhlas ini sebanding dengan 1/3 dari Al-Quran. Maksudnya apa? Dari segi pahala dan keutamaannya. Dan kalau kita baca surat ini dari awal sampai akhir, semua berisi khusus tentang menjelaskan ma'rifatullah, cara mengenal Allah, penjelasan tentang nama-nama Allah yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha sempurna. Sekali lagi berarti ayat-ayat Al-Quran atau surah-surah dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah memiliki kedudukan yang sangat tinggi, yang sangat agung dalam Islam. Makanya disebutkan dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, salah seorang sahabat Nabi SAW yang pernah diutus oleh Nabi SAW untuk satu keperluan, bersama para sahabat yang lainnya, dia dijadikan sebagai imam untuk sholat. Dalam perjalanan tersebut, sahabat ini punya kebiasaan, dia kalau melaksanakan sholat selalu setelah baca Al-Fatihah, baca surat, selalu diakhiri dengan membaca surat Al-Ikhlas. Selalu seperti itu. Karena memang kita boleh membaca banyak surat dalam satu rakaat setelah Al-Fatihah. Intinya dia selalu menutup dengan surat Al-Ikhlas. Akhirnya para sahabat yang lain pada protes. Setelah pulang mereka mengadu kepada Nabi SAW. Mendengar ucapan ini kemudian Rasulullah SAW bersabda, saluhu li ayyi syai'in yasna'u dzalik. Tanyakan kepadanya apa alasannya dia melakukan hal itu. Akhirnya mereka datang bertanya kepada sahabat ini, apa sebabnya dia melakukan hal itu? Maka sahabat ini mengatakan, li'annaha sifatur rahman wa ana uhibbu an aqra'a biha. Karena surat ini menjelaskan tentang sifat-sifatnya Ar-Rahman, sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan aku senang membacanya. Aku mencintai surat ini. Akhirnya alasan ini disampaikan kepada Nabi SAW. Kemudian beliau bersabda, akhbiruhu annallaha yuhibbuh. Sampaikan kepadanya bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala mencintainya. Maka di sini menunjukkan kepada kita, ayyuhal ikhwatu fillah, memahami atau mempelajari dengan seksama dan memahami kandungan dari ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, ini merupakan sebab besar untuk meraih kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bahkan ini merupakan sebab besar untuk menyempurnakan kecintaan kita kepadanya. Bagaimana mungkin seseorang itu bisa mencintai Allah kalau dia tidak mengetahui keindahan nama-namanya, kesempurnaan sifat-sifatnya. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, man arafallaha bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi ahabbahu la mahalata. Barang siapa yang mengenal Allah dengan nama-namanya, sifat-sifatnya dan perbuatan-perbuatannya,
maka pasti sungguh dia akan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Cinta itu ya secara fitrah akan timbul kalau kita mengenal keindahan yang kita cintai. Iya kan? Manusia mencintai sesuatu karena indah. Nah, Allah Subhanahu wa taala keindahannya itu mencapai puncak kesempurnaan. Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Allah itu maha indah dan menyukai, mencintai keindahan. Allah itu indah pada zatnya, indah pada nama-namanya, indah pada sifat-sifatnya dan semua perbuatannya. Maka orang yang mengenal Allah, kalau dia membaca bukti-bukti tentang keindahan nama-nama dan sifat-sifat Allah dalam ayat-ayat Al-Quran, kemudian dia merenungkan alam semesta penciptaan yang demikian sempurna, maka dengan ini dia mengenal bahwa Allah itu maha sempurna keindahannya. Bahkan semua keindahan yang ada pada makhluk adalah merupakan bukti-bukti merupakan pengaruh dari sifat kemahaindahannya. Dengan ini mau tidak mau hatinya akan mencintai Allah Subhanahu wa taala dan bahkan menjadikannya lebih dicintai dari segala sesuatu yang ada di dunia. Syaratnya apa? Mengenal keindahan Allah yang itu didapati dengan memahami kandungan nama-nama dan sifat-sifatnya dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Pertimbangan berikutnya orang mencintai sesuatu. Setelah kita mengetahui keindahannya apa? Kita mengetahui kebaikan sesuatu itu. Orang lain misalnya, dia baik, suka menolong. Sekarang kalau kita baca tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah yang menunjukkan kebaikannya kepada hambanya, maka sungguh-sungguh sangat luar biasa pengaruhnya terhadap keimanan. Allah Subhanahu wa ta'ala di antara namanya adalah Al-Jawad, maha dermawan. Al-Muhsin, maha berbuat kebaikan kepada hamba-hambanya. Ar-Rahim, maha pengampun, maha pemberi rahmat. Al-Ghafur, maha pengampun. Ar-Rahim, maha pemberi rahmat. Bahkan kepada hamba-hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala lebih penyayang dibandingkan dengan sayangnya seorang ibu terhadap anak bayinya. Rasulullah SAW bersabda, "Lallahu arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha." Sungguh-sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala lebih penyayang terhadap hambanya daripada sayangnya seorang ibu terhadap anak bayinya. Manusia berbuat dosa, Allah limpahkan kepada mereka nikmat siang dan malam. Diberikan makan, minum, kelangsungan hidup, fasilitas untuk melangsungkan kehidupannya. Berbagai macam mereka diberikan nikmat. Lebih khusus lagi orang-orang yang beriman, diberikan nikmat iman, diberikan petunjuk kepada kebaikan yang akan menyelamatkan diri mereka dari azab yang kekal abadi di hari kemudian. Nikmat yang besar. Bersamaan dengan itu, kebanyakan manusia membalasnya dengan maksiat, kurang mensyukuri nikmat Allah, durhaka terhadap perintahnya. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak murka. Diberi kesempatan hambanya untuk bertobat, dibukakan sebab-sebab bagi mereka untuk kembali ke jalannya. Bahkan ketika hamba itu bertobat, Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai perbuatan tobatnya. Ini karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berbuat maksiat dibalas dengan kebaikan. Kita bertobat padahal kita habis berbuat salah, diterima tobat kita, bahkan diberikan pahala dari perbuatan tobat manusia. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Lallahu asyaddu farahan bitaubati ahadikum hina yatubu ilaih min rajulin ila akhiril hadis." Sungguh-sungguh Allah sangat gembira menerima taubatnya seorang hamba ketika dia meminta ampun kepada Allah, melebihi daripada semua kegembiraan yang pernah dirasakan oleh manusia. Jadi ini menunjukkan Allah Subhanahu wa ta'ala demikian baik terhadap hambanya, demikian banyak melimpahkan nikmatnya kepadanya. Oleh karena itu kebaikan-kebaikan ini tentu hanya akan dipahami dengan benar oleh orang-orang yang mengenal sifat-sifat Allah yang berhubungan dengan rahmatnya,
luasnya limpahan kebaikannya, kedermawanannya, dan sifat-sifat yang berhubungan dengan kebaikan-kebaikan Allah yang lainnya. Maka dengan ini, orang yang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dengan sifat-sifat kebaikannya ini, pasti dia akan mencintainya, bahkan menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala lebih dicintainya daripada segala sesuatu. Nah sekarang, kalau orang sudah memiliki kecintaan kepada Allah, kira-kira nanti ibadahnya bagaimana? Apakah ketika dia beribadah kepada Allah akan merasakan berat atau merasakan nikmat? Jelas dia merasakan nikmat. Jangankan ibadah yang hakikatnya diturunkan untuk kebahagiaan manusia, sesuatu yang jelas-jelas menyakitkan atau menyusahkan saja, kalau kita lakukan karena dalam rangka melayani orang yang kita cintai, kita akan rasakan ringan, iya kan? Orang yang melakukan perjalanan ingin menemui kekasihnya, sulit perjalanannya, banyak duri yang dilewatinya, apa yang dilakukan? Dia akan bersabar karena ingin menemui orang yang dicintainya. Apalagi ibadah yang memang hakikatnya adalah nikmat. Maka dari sinilah, kalau seseorang telah tumbuh kecintaannya kepada Allah karena dia mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah, secara langsung akan mempengaruhi semangatnya dalam beribadah. Makanya ibadah itu landasannya adalah apa? Mahabbah, cinta kepada Allah. Ar-roja disertai dengan pengharapan dan ketakutan kepadanya. Ini 3 poros ibadah. Maka berarti dengan ini kesimpulannya, orang tidak akan bisa menyempurnakan ibadahnya kepada Allah kalau dia tidak mengenal Allah dengan benar. Kalau dia tidak mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dengan melalui cara yang saya jelaskan tadi, memahami kandungan nama-nama dan sifat-sifat Allah dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW. Makanya 2 ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang tujuan penciptaan manusia, 2 ayat saling menjelaskan. Pertama ayat dalam surat Az-Zariyat yang kita kenal, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka itu beribadah kepadaku. Ayat yang kedua, ayat terakhir dari surat At-Talaq. Perhatikan ayat ini. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahunna yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadiru wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Allahul ladzi, Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang menciptakan sab'a samawat, 7 lapis langit, dan juga bumi seperti itu, 7 lapis. Yatanazzalul amru bainahunna, yang kemudian keputusan Allah turun di antara langit-langit dan bumi itu. Tujuannya apa Allah menciptakan alam semesta ini? Tujuannya Allah sebutkan dalam ayat ini, lita'lamu, agar kalian memahami, mengetahui wahai manusia, annallaha ala kulli syai'in qadir, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa atas segala sesuatu, dan bahwasanya annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma, dan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala telah meliputi segala sesuatu dengan ilmunya. Ayat yang pertama menjelaskan tujuan penciptaan jin dan manusia alam semesta adalah untuk beribadah kepada Allah. Ayat yang kedua menjelaskan tujuan penciptaan langit dan bumi alam semesta beserta isinya adalah untuk manusia itu mengenal kesempurnaan sifat-sifat Allah. Maka kalau kedua ayat ini kalau kita gandengkan, kita gabungkan maknanya, berarti menunjukkan tujuan diciptakannya alam semesta ini untuk beribadah kepada Allah, yang ibadah itu tidak mungkin diwujudkan kalau hamba tidak mengenal Allah. Makanya sia-sia ibadahnya seseorang kalau dia tidak mengenal Allah, tidak memahami kandungan nama-nama dan sifat-sifatnya. Lebih parah lagi dan lebih rusak lagi ibadahnya orang-orang yang salah faham dalam mengenal Allah, seperti pemahaman-pemahaman yang tidak benar yang saya isyaratkan di awal kajian tadi. Maka dari sinilah yang akan menentukan, ayyuhal ikhwatu fillah,
kesempurnaan penghambaan diri seorang hamba. Maka siapa yang ingin khusyuk salatnya, khusyuk itu adalah perasaan tunduk karena mengetahui kebesaran dan ketinggian kemuliaan Allah. Berarti harus lewat pintu mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah. Intinya semua kesempurnaan penghambaan diri itu tergantung dari sejauh mana kita mengenal Allah. Ini diantara yang diisyaratkan dalam makna firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang takut dengan sebenarnya kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah orang-orang yang berilmu, orang-orang yang mengenalnya. Perhatikan ayat ini membatasi. Jadi innama itu pembatasan. Takut kepada Allah, takwa kepada Allah yang sebenarnya itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang mengenalnya. Makanya Imam Ibnu Katsir sewaktu menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan, li'annahu kullama kanatil ma'rifatu billahi atamma wal ilmu bihi akmala kanatil khasyatu lahu a'dhama wa akthar. Karena semakin pengetahuan ilmu seorang hamba tentang Allah, tentang nama-nama dan sifat-sifatnya semakin sempurna, semakin lengkap pengetahuannya, semakin mendalam, maka sungguh ketakutannya, ketakwaannya kepada Allah semakin besar dan semakin mendalam pula. Jadi masalah-masalah keimanan kita kembali kepada karena kita kurang mengenal Allah. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengungkapkan hal ini dalam sebuah ucapannya yang indah. Beliau mengatakan, akmalun nasi ubudiyatan al-muta'abbidu lillahi bijami'il asma'i was sifati allati yattali'u 'alaihal bashar. Orang yang paling sempurna penghambaan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang beribadah kepadanya dengan kandungan, dengan memahami kandungan nama-nama dan sifat-sifatnya yang mampu dijangkau oleh pengetahuan manusia, yang mampu diketahui oleh manusia melalui wahyu Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang paling sempurna penghambaan dirinya kepada Allah. Berarti kesempurnaan penghambaan diri, ubudiyah, semua cabang-cabang keimanan, kalau kita ingin sempurnakan dalam diri kita, maka caranya adalah melalui pintu ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala yang benar, melalui nama-namanya yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha sempurna. Maka disinilah ma'asyiral ikhwa fid din rahimakumullah, ilmu tentang ma'rifatullah sangat tinggi kedudukannya. Lihatlah semua cabang-cabang keimanan, semua bentuk-bentuk penghambaan diri kepada Allah, tidak akan mungkin kita sempurnakan kecuali dengan mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah yang berhubungan dengan cabang keimanan tersebut. Sebagai contoh misalnya, salah satu kedudukan yang mulia dalam Islam adalah tawakal kepada Allah. Tawakal yang hakikatnya adalah penyandaran hati yang sepenuhnya kepada Allah, i'timadul qalbi 'ala Allah fi jalbil masalih wa daf'il mafasid. Penyandaran hati yang seutuhnya kepada Allah dalam mengharapkan kebaikan-kebaikan dan menghindarkan diri dari keburukan-keburukan. Tawakal ini amalan yang sangat tinggi kedudukannya dalam Islam, bahkan termasuk sebab kecukupan yang Allah berikan kepada hamba. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan cukupkan semua urusannya, urusan dunia apalagi urusan agamanya, urusan akhiratnya. Tawakal. Bagaimana bisa orang bersandar diri kepada Allah, berserah diri hatinya sepenuhnya kepada Allah, kalau dia tidak mengenal sifat-sifat yang menunjukkan kekuasaan Allah terhadap alam semesta beserta isinya. Kalau kita lihat orang-orang berbuat syirik, menyembah kepada selain Allah, meminta-minta kepada jin, kepada syaitan, datang kepada para dukun,
Ini orang-orang yang tidak mengenal Allah. Seandainya mereka mengetahui bahwasanya kekuasaan terhadap alam semesta beserta isinya adalah di tangan Allah semata-mata. Dialah yang Al-Qawi, maha kuat, Al-Matin, maha kokoh, Al-Aziz, maha perkasa. Di tangannya lah segala kebaikan. Dialah yang mampu untuk menolak segala kesulitan dan malapetaka. Dialah Asy-Syafi yang maha menyembuhkan. Kalau orang yang memahami hal ini dan membaca bukti-bukti kesempurnaan sifat-sifat Allah dalam hal ini, maka pasti dia hanya akan bersandar kepada Allah dalam mengusahakan segala kebaikan untuk dirinya dan menolak segala keburukan. Jadi tawakal tidak akan mungkin dicapai kecuali dengan mengenal nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang berhubungan dengan kemahakuasaannya terhadap segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Contoh lain, salah satu sifat yang tinggi dalam Islam, bahkan termasuk tingkatan iman yang paling tinggi, yaitu muraqabatullah. Senantiasa merasakan pengawasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang diterangkan oleh para ulama. Inilah penjabaran dari kedudukan ihsan dalam Islam yang diterangkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya Jibril. Tingkatan Islam yang benar yaitu Islam, iman, dan ihsan. Kalau dibilang Islam itu yaitu amalan-amalan zahir, yaitu rukun-rukun Islam. Tingkatan yang kedua yaitu iman, yaitu dalam rukun iman kita. Yang ketiga ihsan, yaitu anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya, langsung merasakan pengawasannya. Orang kalau sudah mencapai tingkatan seperti ini, sudah setiap ibadah yang dikerjakannya langsung dia merasakan pengawasan Allah, maka tentu akan menghasilkan ibadah yang sangat luar biasa dalam segi kekhusyuannya dan segi kebaikannya. Ini tingkatan ihsan, yaitu tingkatan muraqabatullah. Selalu merasakan pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini juga isyarat kalau ada yang membagi Islam dengan cara yang selain ini tingkatan Islam, maka itu adalah pembagian yang batil, yang tidak dibenarkan dalam agama. Tingkatan Islam yang benar adalah ini. Tayyib. Tingkatan muraqabatullah, sifat atau kedudukan muraqabatullah ini, itu dicapai dengan memahami secara mendalam kandungan dari nama-nama dan sifat-sifat Allah yang berhubungan dengan sempurnanya penglihatannya, sempurnanya pengawasannya, sempurnanya persaksiannya, pendengarannya, pengetahuannya. Yaitu nama Allah As-Sami, Al-Basir, Al-Alim, Ar-Raqib yang maha mengawasi, Asy-Syahid yang maha mempersaksikan. Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala mengatakan, walihadza kanatil muraqabatul lati hiya min a'la a'malil qulub hiya ta'abbudu lillahi bismihi ar-raqibi wasyahid. Oleh karena itu kata beliau, yang namanya kedudukan muraqabatullah, selalu merasakan pengawasan Allah, yang ini merupakan tingkatan amalan hati yang paling tinggi. Kedudukan ini hakikatnya adalah at-ta'abbud, beribadah kepada Allah, menghambakan diri kepada Allah dengan kandungan namanya Ar-Raqib, yaitu yang maha mempersaksikan, yang maha mengawasi, dan Asy-Syahid yang maha mempersaksikan. Jadi maksudnya apa? Kedudukan ini dicapai dengan memahami dua nama ini dan mendalami kandungan maknanya, memahami sifat-sifat yang dikandungnya. Kemudian membaca perincian bukti-bukti sifat tersebut dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi subhanallah, sekali lagi, semua kedudukan-kedudukan yang mulia dalam Islam tidak akan dicapai kecuali dengan memahami kandungan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Oleh karena itu ayyuhal ikhwatu fillah, sekali lagi pintu ma'rifatullah ini adalah pintu yang sangat besar, pembukaan pembukaan hidayah bagi seseorang yang menuju Allah Subhanahu wa ta'ala melalui jalur yang agung ini, melalui jalan yang mulia ini. Oleh karena itu, ini termasuk hal yang harusnya menjadi perhatian yang utama.
Kalau dikatakan menuntut ilmu agama itu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda-tanda seseorang yang dikehendaki kebaikan baginya, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan maka Allah jadikan dia faham dalam agama. Maka pemahaman agama yang paling pokok, yang paling utama fikih dalam agama adalah memahami fikih tentang kandungan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling bermanfaat terhadap keimanan. Inilah yang menjadi inti dakwanya semua para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Inilah petunjuk terbesar dalam Al-Qur'an dan semua kemuliaan-kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala jadikan dalam agamanya yang paling utama bisa diraih adalah melalui pintu pemahaman terhadap kandungan nama-nama dan sifat-sifatnya. Maka demikianlah ya ikhwatu fillah, inilah gambaran ringkas tentang kemanisan iman dan bagaimana cara untuk mencapainya. Karena waktu maka saya tidak bisa jelaskan semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan antum untuk bisa membaca makalah ini untuk lebih melengkapi apa yang sudah kita dengarkan tadi kesimpulannya dan juga dengan tambahannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk senantiasa mendapatkan atau memudahkan bagi kita untuk meraih kedudukan-kedudukan yang mulia dalam agamanya dengan memahami petunjuknya dan mengamalkannya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kita dan memuliakan kita dengan petunjuk Islam, mengampuni dan menyempurnakan kekurangan-kekurangan kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita dalam kebaikan sampai di akhir hayat kita. Demikianlah kajian kita pada malam hari ini. Afwan atas segala kekurangan. Masih ada waktu untuk tanya jawab. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Bagaimana kita dapat merasakan manisnya iman saat sedang salat? Karena di saat sedang salat banyak sekali godaan syaitan. Banyak orang salah faham ketika kita membahas tentang masalah kenikmatan beribadah, manisnya iman. Banyak yang berpikir berarti orang yang manisnya iman itu sholatnya benar-benar konsentrasi sampai tidak ingat yang lainnya. Ya ini berarti namanya orang yang tidak konsentrasi. Jadi perlu difahami bahwa orang yang beribadah itu mesti digoda oleh syaitan. Syaitan itu tidak pernah libur dalam menggoda manusia. Orang sholat atau tidak sholat, bahkan orang yang semakin sempurna imannya, godaannya syaitan berarti semakin besar. Jadi bukanlah orang yang dikatakan sempurna imannya itu kalau sholat kemudian syaitan tidak menggoda dia sama sekali. Justru ini dicurigai berarti dia ada kerjasama sama syaitan. Kenapa syaitan tidak menggoda dia? Apakah syaitan itu pernah ada liburnya atau ada sif-sifannya mungkin begitu ya? Tidak ada. Dia selalu menggoda manusia. Bahkan justru kalau seseorang itu ada bisikan-bisikan atau godaan-godaan syaitan ketika dia sholat, berarti menunjukkan sholatnya itu benar, karena syaitan ingin merusaknya. Nah, saya pernah terangkan dalam kajian, Ibnu Qayyim itu mengumpamakan ibaratnya syaitan itu seperti pencuri, iman manusia itu seperti harta. Nah, kira-kira pencuri itu kalau mendatangi rumah yang dipilih rumah yang mana? Yang penuh harta atau rumah yang kosong dari harta? Misalnya ada rumah yang kebakaran hancur, kira-kira pencuri mau datang ke sana? Mau datang untuk tempat tinggal ya, untuk tempat nginap mungkin ya. Makanya hatinya orang yang beriman itu selalu digoda oleh syaitan karena ingin diambil imannya, dicuri keimanannya, ingin dirusak. Makanya kalau ada orang yang mengaku ketika dia ibadah tidak diganggu oleh syaitan, kita katakan berarti syaitan telah bersarang dalam hatinya. Karena pencuri tidak mungkin mencuri di rumahnya sendiri, kan begitu ya. Maka justru dicurigai kalau dia mengatakan seperti itu. Orang yang beriman itu hatinya digoda oleh syaitan tapi dia berusaha untuk melawannya. Dia berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini disebutkan dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim. Rasulullah SAW pernah ditanya oleh para sebagian dari sahabat, "Ya Rasulullah, inna ahadana la yajidu fi nafsihi ma yata'adhamu ay yatakallama bihi. Ma yata'adhamu ahaduna ay yatakallama bihi." Ya Rasulullah, salah seorang dari kami mendapati dalam dirinya ada bisikan-bisikan syaitan yang dia merasa berat untuk mengucapkannya.
Dalam riwayat lain ada keterangan ma la in yakhiru minas sama'i ilal ardi ahabbu ilaihi min ayyatakallama bihi. Dia itu lebih memilih jatuh dari langit ke bumi daripada mengikuti bisikan-bisikan tersebut. Pertanyaan ini ditanyakan oleh sahabat karena dianggap ini kekurangan. Padahal ternyata justru dipuji oleh Nabi SAW. Dalam Sahih Muslim ini, beliau SAW mengatakan, dzaka sharihul iman. Itulah kemurnian iman. Itulah iman yang murni. Berarti dia punya iman, syaitan ingin merusaknya. Dalam riwayat lain beliau mengatakan, alhamdulillahilladzi radda kaidahu ilal waswasah. Segala puji bagi Allah yang telah menolak tipu daya syaitan sehingga menjadi bisikan-bisikan yang tidak berarti. Jadi ketika datang syaitan, dia mengetahui orang ini sholatnya bagus, sholatnya dipenuhi dengan didasarkan tauhid yang benar sesuai dengan sholatnya Nabi SAW. Dia berusaha merusaknya, menggodanya. Adapun orang yang sholatnya tidak benar, imannya tidak benar, amalannya bid'ah, perbuatannya syirik, dikesankan seolah-olah dia ini tidak diganggu karena syaitan sudah berteman dengan dia. Maka untuk orang-orang awam tertipu, Masya Allah yang ini sholatnya khusyuk sekali sampai tidak bergerak-gerak. Sampai imamnya sudah salam, dia belum salam. Mungkin seperti itu. Sementara yang kedua ini terganggu, kelihatannya syaitan selalu menggodanya. Justru yang pertama ini atau orang yang selalu diganggu ini yang menunjukkan imannya benar. Ini semakna dengan ada sebuah athar dari Ibnu Abbas dibawakan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Al-Wabil Shayyib. Ibnu Abbas pernah ditanya, Innal yahuda taz'umu annahum la yuwaswasuna fi ibadatihim. Orang-orang Yahudi itu menyangka mereka tidak diganggu waktu beribadah oleh syaitan. Maka Ibnu Abbas menjawab dengan pengetahuannya yang tinggi. Beliau mengatakan, "Wa madza yasna'u syaitan biqalbin qad kharib." Apa yang akan diperbuat oleh syaitan pada hati yang telah rusak? Rumahnya hancur, tidak ada harta, apa yang mau dicuri di situ? Nah, itu adalah gambaran orang-orang yang tidak beriman dengan benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Teruskan, apakah orang yang sering sekali masbuk dalam sholat berjamaah termasuk lalai dalam sholat? Ya, ini masbuk ini bukan termasuk hobi yang baik ya. Ini harus ditinggalkan. Menunjukkan dia kurang persiapan. Ya, maksudnya ini jelas merupakan celaan. Ketika ada panggilan Allah Subhanahu wa taala hendaknya kita bersegera. Apalagi sholat itu tidak lama ya. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita nikmat, yang juga kita harapkan kebaikan-kebaikannya di dunia apalagi di akhirat, maka masa untuk menghadapnya kita meluangkan waktu yang hanya sekedarnya saja, apalagi dengan terlambat juga, maka ini jelas merupakan perkara yang tercela dan menunjukkan seseorang yang melakukannya adalah orang-orang yang perlu disempurnakan keimanannya. Ada yang minta diulangi ucapan Ibnu Qayyim, syaraful ilmi bi syarafi ma'lumi. Kemuliaan satu ilmu tergantung dari kemuliaan apa yang dipelajari, objek yang dipelajarinya. Bagaimana cara berdoa apabila kita tidak mengetahui cara Rasulullah SAW berdoa? Apakah mengangkat tangan atau tidak? Kalau dalam doa-doa yang mutlak, doa-doa setiap saat jelas disunahkan mengangkat tangan. Karena mengangkat tangan itu termasuk sebab dikabulkannya doa. Dalam sebuah hadis yang sahih Rasulullah SAW bersabda, Inna Rabbana hayyun karim yastahyi ayyabsutal abdu ilaihi yadaihi fayaruddahuma sifran. Sesungguhnya Allah itu maha pemalu dan maha mulia. Dia malu ketika seorang hamba mengangkat kedua tangannya, kemudian dia menolaknya dengan hampa, menolaknya dengan kosong ya. Jadi termasuk adab-adab penting dalam berdoa ini seperti keterangannya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin adalah mengangkat tangan. Kemudian kalau lebih utama menghadap kiblat dalam keadaan suci, kalau kita mampu ini lebih utama tapi tidak wajib. Kemudian berdoa dengan memuji-muji nama-nama Allah dan sifat-sifatnya yang sesuai dengan permintaan kita, memulai dengan salawat kepada Nabi SAW. Yang paling utama berdoa dengan doa dari Al-Quran dan Sunnah. Kalau tidak tahu dengan doa yang kita ketahui, yang penting tidak mengandung permintaan yang melampaui batas dan yang lain-lainnya. Memilih waktu-waktu dikabulkannya doa termasuk ya. Misalnya antara adzan dan iqamat, waktu berbuka puasa,
kemudian sepertiga malam yang terakhir, waktu sujud dan yang lainnya ya. Apakah mengurangi tawakal kepada Allah apabila berpindah-pindah berobat terhadap penyakit yang dialaminya, walaupun hatinya tetap berharap kepada Allah supaya menyembuhkan penyakitnya? Berobat, berusaha, itu tidak menafikan tawakal selama hatinya tidak tergantung kepada obat. Tapi kenyataannya kebanyakan manusia melanggar hal ini. Banyak di antara kita, semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki kekurangan kita, kalau dia sakit atau dia menghadapi satu masalah, yang pertama kali terlintas dalam pikirannya bukan berdoa kepada Allah, tapi langsung diingat, obat apa yang saya harus minum, dokter spesialis apa yang harus saya datangi. Ini yang pertama kali muncul. Berobat tidak terlarang, tapi kalau itu menjadi yang utama, ini yang tercela, berarti tawakalnya kurang. Dan kebanyakan kita selalu salah menafsirkan usaha. Kalau kita bilang usaha, ini kan namanya usaha, ini ikhtiar. Seolah-olah ikhtiar itu cuma usaha yang zahir, padahal tawakal dan bersandar kepada Allah itu adalah sebaik-baik usaha untuk mendapatkan kecukupan. Itu makna firman Allah yang saya bacakan tadi. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bersandar kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Jadi usaha, berobat usaha, datang ke dokter adalah usaha, bertawakal juga adalah usaha, dan dia adalah sebaik-baik usaha. Jadi pertama kali sakit, timbul penyakit, jangan dulu berpikir kepada makhluk, ingat dulu kepada Allah, karena dia adalah Asy-Syafi yang maha menyembuhkan. Dialah yang menguasai alam semesta beserta isinya. Harusnya berdoa dulu kepada Allah, minta kesembuhan, baru setelah itu kita datang ke dokter atau mencari obat dengan mengusahakan agar hati kita hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara atau kiat-kiat kita untuk menghindari sikap futur dalam menuntut ilmu agama? Iya, menghindari futur adalah dengan cara kita mengetahui kenikmatan menuntut ilmu agama. Kalau kita tidak mengetahui kenikmatannya, maka kita akan malas-malasan. Atau kalau mungkin kita belum bisa merasakan kenikmatannya, minimal kita usahakan sebab-sebab. Misalnya, banyak bergaul dengan orang-orang yang semangat. Karena jiwa manusia itu dia akan selalu mengikuti orang yang dekat dengannya. Kalau kita malas dekat sama orang yang semangat, kita akan ikut semangat. Kemudian yang paling penting adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta nasihat dari orang-orang yang baik untuk bisa menyemangati kita, termasuk menghadiri majelis-majelis ilmu. Di situ ada nasihat, ketemu sama orang-orang yang semangat. Ini jelas pengaruhnya besar dalam menjaga kebaikan-kebaikan dalam diri kita dan mengurangi kemalasan-kemalasan dalam diri kita. Cukup ya, sudah malam. Semoga kajian kita pada malam ini bermanfaat ya. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.